Halo teman-teman semua, alhamdulillah kembali lagi nih. Semoga kami semua dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Baik, di video kali ini aku bakal membahas topik yang menurut aku itu menarik banget dan penting banget, terutama buat kalian yang tertarik dengan dunia ekonomi Islam dan teknologi modern. Oh my god! Wow! Yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kedengarannya itu memang agak berat ya, tetapi santai aja. Aku bakal jelasin dengan cara yang ringan, pakai contoh-contoh yang dekat sama kehidupan kita, dan pastinya tetap informatif. Kenapa aku bilang topik ini tuh sangat penting banget? Ya karena sekarang dunia berubah tuh cepat banget. Hampir semua hal pindah ke dunia digital. Mulai dari belanja, transportasi, sampai pendidikan. Semuanya itu serba online. Nah, dunia perbankan juga nggak mau ketinggalan, termasuk bank syariah. Tapi bedanya, bank syariah nggak bisa sekedar ikut digitalisasi. Ia harus memastikan semua sistem dan infrastrukturnya tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Jadi, pertanyaannya adalah, gimana sih caranya bank syariah bisa tetap kompetitif, tapi tetap terjaga dari prinsip syariahnya? Nah, itu yang akan kita bahas panjang lebar di hari ini. Oke. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan infrastruktur di dunia perbankan. Kalau dengar kata infrastruktur, mungkin kemungkinan yang kebayang itu jalan raya, jembatan, atau gedung-gedung tinggi. Tapi di dunia perbankan, infrastrukturnya itu artinya lebih ke sistem dan teknologi yang menopang jalannya kegiatan perbankan. Bayangin aja kayak gini. Bayangin aja gini. Kamu buka aplikasi di HP, aplikasi bank buat transfer uang. Kelihatannya itu simple ya, tinggal klik dan uangnya langsung pindah. Tapi di balik satu klik itu ada banyak yang harus dikerjakan bersama. Ada jaringan internet yang menghubungkan perangkat kamu ke server bank. Ada juga sistem keamanan digital kayak enkripsi data yang menjaga agar transaksi kamu itu aman. Ada core bank system yang mencatat seluruh aktivitas keuangan, dan ada juga sistem cadangan data atau backup biar kalau terjadi error kan data tetap aman. Nah, semua itu adalah bagian dari infrastruktur digital. Kalau di bank syariah, infrastruktur digital itu bukan hanya harus cepat dan canggih, tetapi juga harus memenuhi prinsip syariah. Misalnya nih, setiap transaksi harus jelas akadnya, sistemnya harus menghindari riba, dan informasi keuangan harus transparan. Artinya saat bank syariah membangun aplikasi atau sistem, mereka nggak boleh asal komot dari sistem konvensional. Harus ada penyesuaian yang memastikan setiap fitur sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contoh konkretnya itu kayak kalau di bank konvensional kita mengenakan bunga tabungan, maka di aplikasi bank syariah fitur diganti dengan bagi hasil atau mudharabah. Tapi bukan cuma labelnya aja yang diganti, melainkan juga sistem perhitungannya, pencatatannya, dan pelaporannya. Semua itu butuh dukungan infrastruktur digital yang disesuaikan. Jadi infrastruktur di sini adalah fondasi. Tanpa itu digitalisasi cuma jadi gaya-gayaan aja, kelihatannya modern di luar, tetapi dalamnya tuh belum siap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian realitasnya.
Kita semua tahu perkembangan bank syariah itu di Indonesia sangat pesat, apalagi setelah merger jadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang sekarang jadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Tapi di balik pertumbuhan itu masih banyak banget tantangan besar, terutama dalam hal infrastruktur digital. Yuk kita bahas satu persatu. Tantangan yang pertama, SDM, sumber daya manusia. Banyak lembaga syariah yang masih kesulitan mencari SDM yang punya dua keahlian sekaligus, yaitu paham teknologi dan paham hukum. Kadang tim IT-nya itu jago banget bikin sistem, tetapi kurang ngerti konsep akad syariahnya. Akibatnya sistemnya itu cepat tapi belum tentu sesuai prinsip Islam. Sebaliknya ahli syariahnya itu paham banget soal fikih, tetapi belum terlalu melek ke teknologi. Jadi nilai tantangan terbesar itu bagaimana melahirkan generasi hibrid, orang yang mengerti dua dunia sekaligus. Tantangan yang kedua, biaya dan investasi teknologi. Bangun sistem digital itu nggak murah, harus beli server, lisensi software, bayar konsultan IT, dan jaga keamanan data. Bank syariah yang besar mungkin mampu, tetapi bank syariah itu bisa kecil kewalahan. Apalagi sistem digital bukan cuma dibangun sekali, harus terus diperbarui, diuji dan disesuaikan dengan regulasi baru dari OJK dan Bank Indonesia. Tantangan yang ketiga, keamanan data dan kepercayaan. Nah, ini juga penting banget di era digital. Kejahatan siber meningkat pesat. Bayangin aja, satu kebocoran data bisa bikin reputasi bank itu rusak total. Karena itu, infrastruktur keamanan seperti firewall, sistem enkripsi dan pemantauan real time harus kuat banget. Di bank syariah ini lebih sensitif lagi, karena yang dijaga bukan cuma data nasabah, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem Islam. Sekali ada kebocoran, bisa menimbulkan reperkusi negatif. Di tantangan yang keempat, persaingan fintech dan bank konvensional. Sekarang fintech konvensional udah maju banget. Ada yang bisa kasih pinjaman online dalam 5 menit, buka rekening tanpa datang ke bank, bahkan transaksi internasionalnya itu langsung lewat HP. Kalau bank syariah nggak ikut adaptasi, bisa kalah cepat, tapi justru disinilah peluangnya. Fintech syariah mulai tumbuh. Ada yang bantu urusan zakat digital, pembiayaan halal, bahkan investasi syariah lewat aplikasi. Jadi tantangannya itu bukan cuma bersaing, tetapi juga berkolaborasi. Oke, sekarang kita bahas strategi konkret. Gimana caranya bank syariah bisa mengoptimalkan infrastruktur digitalnya supaya nggak cuma canggih, tapi juga sesuai prinsip Islam? Ini ada cara-caranya. Jadi yang pertama, transformasi digital secara bertahap. Bank syariah nggak bisa langsung loncat jadi full digital dalam semalam. Harus bertahap, mulai dari hal yang kecil hingga dulu sistem manual. Misalnya dulu sistem manual seperti pencatatan pembiayaan, sekarang bisa dikonversi ke sistem digital terintegrasi. Setelah itu baru masuk ke tahap pengembangan aplikasi, otomatisasi laporan keuangan, sampai integrasi dengan sistem nasional seperti BI, FAS, dan QRIS. Yang kedua, penguatan core banking system. Core banking itu ibarat
jantung dari sistem bank. Semua transaksi lewat di situ. Jadi kalau core bankingnya itu lambat atau nggak aman, semua layanan bisa terganggu. Karena itu bank syariah harus memastikan sistem intinya kuat dan terstandarisasi secara syariah. Misalnya akad-akad pembiayaan harus bisa dikodekan dengan jelas dalam sistem. Yang ketiga, kolaborasi dengan fintech syariah. Kolaborasi ini bukan saingan, tetapi saling dukung. Fintech bisa bantu bank meninjau nasabah di daerah yang jauh dari cabang fisik. Contohnya itu bank bisa bermitra dengan fintech yang mengelola zakat, sedekah, atau crowdfunding syariah. Dengan begitu ekosistem digital syariah makin luas. Yang keempat, cloud computing dan data center halal. Sekarang banyak banget bank-bank mulai pindah ke cloud biar data bisa diakses secara cepat dan aman. Tapi ada hal menarik, sudah mulai muncul konsep halal data center, yaitu pusat data yang dioperasionalnya sesuai prinsip syariah, termasuk etika kerja, pengelolaan energi, dan transparansi. Yang kelima, penguatan SDM digital. Bank harus investasi di latihan pegawainya, bukan cuma kursus IT, tetapi juga pelatihan etika digital, keamanan siber, dan fikih muamalah kontemporer. Karena di era digital, orang yang paham teknologi tapi nggak punya nilai bisa salah arah. Sekarang apa sih dampak positif dari semua transformasi ini? Yaitu yang pertama, efisiensi operasional. Proses yang dulu makan waktu berhari-hari sekarang bisa dalam hitungan menit. Nasabah nggak perlu ke kantor, semua bisa lewat HP. Biaya operasional berkurang dan pelayanan makin cepat. Dan yang kedua, akses inklusif ke masyarakat. Banyak masyarakat di daerah yang sebelumnya nggak punya akses ke bank syariah, sekarang bisa ikut menikmati layanan lewat aplikasi. Ini sesuai dengan prinsip keadilan Islam, memberi kesempatan yang sama bagi semua orang. Dan yang ketiga, transparansi akad dan kepercayaan. Dengan sistem digital, semua akad bisa ditampilkan secara jelas. Nasabah bisa tahu akad apa yang digunakan, berapa nisbah bagi hasil, dan semua detailnya. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Dan yang keempat, dampak sosial. Digitalisasi juga bisa memperkuat peran sosial bank syariah, seperti mempermudah pembayaran zakat, infak, dan wakaf. Jadi bukan cuma efisiensi bisnis, tapi juga keberkahan sosial. Ke depan, dunia perbankan syariah punya potensi besar banget. Beberapa tren yang bakal muncul antara lain itu satu, blockchain syariah, buat pencatatan transaksi zakat dan wakaf biar lebih transparan. 2, AI untuk analisis pembiayaan halal. 3, Grand Digital Banking, sistem bank yang ramah lingkungan dan beretika. Semua itu menunjukkan bahwa Islam dan teknologi bisa berjalan beriringan. Tapi tentu aja semua itu butuh komitmen, sinergi, dan kesadaran bersama dari bank, pemerintah, sampai masyarakat. Nah teman-teman,
dari semua pembahasan panjang ini kita bisa simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam bank syariah bukan cuma soal ganti sistem atau bikin aplikasi baru, tetapi tentang membangun fondasi kuat yang seimbang antara teknologi modern dan nilai-nilai Islam. Karena di akhirnya keberhasilan dari bank syariah itu bukan cuma diukur dari keuntungan, tetapi juga dari seberapa besar ia memberi manfaat dan keadilan bagi umat mereka. Oke, baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya pandangan tentang inovasi digital di bank syariah, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini supaya makin banyak orang paham bahwa digitalisasi dan syariah itu bisa bersatu tanpa saling bertentangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.